jika kita udah lakukan semuanya, ternyata belum juga sembuh, jangan kecewa. Jangan sedih, jangan patah arah. Ada kedaulatan Tuhan. Tuhan pasti akan pakai lewat penderitaan kita, lewat pengalaman kita, lewat sakit penyakit kita. Nama Dia dipermuliakan. Yang keempat, bagaimana kita mengalami kesembuhan ilahi, memperhatikan dan membantu orang yang lemah. Mazmur 41 ayat 1-3. Ini adalah ayat emas. Ini ayat yang saya paling suka. Berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Wow. Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka. Tuhan akan melindungi dia dan memelihara nyawanya, sehingga ia disebut berbahagia di bumi. Engkau takkan membiarkan dia dipermainkan musuhnya. Tuhan membantu dia di ranjangnya waktu sakit. Di tempat tidurnya kau pulihkan sama sekali dari sakitnya. Kita bisa melihat ada 7 keuntungan orang yang memperhatikan orang susah. Ada 7 keuntungan buat mereka yang menolong yang lemah. Yang pertama, makanya disebut bahagia. Ya, makanya disebut diberkati. Karena yang pertama, kalau kita sering memperhatikan orang lemah, itu bukan cuma perhatikan diri sendiri. Karena firman Tuhan berkata di dalam Roma 15 ayat 1, baiklah kita yang kuat wajib menanggung yang lemah. Nah, ini apa yang terjadi kalau kita menanggung yang lemah, menanggung yang gak bisa makan, menanggung yang gak bisa punya income, menanggung buat mereka gak bisa sekolahkan anaknya, menanggung buat mereka yang sedang sakit, merawat buat mereka yang sedang dalam keadaan menderita. Maka 7 keuntungan yang kita akan terima. Yang pertama, diluputkan sebelum kecelakaan datang. Ini lebih hebat dari asuransi. Asuransi akan menolong seseorang setelah kejadian, setelah kecelakaan. Tapi waktu kita memperhatikan orang sakit, orang susah, orang lemah, orang menderita, wow, dia akan meluputkan sebelum kecelakaan datang. Karena Tuhan tahu masa depan. Yang kedua, keuntungan kalau kita memperhatikan orang lemah, dilindungi Tuhan, diprotek sama Tuhan, dijaga oleh Tuhan, dibela oleh Tuhan. Yang ketiga, nyawanya dipelihara Tuhan, artinya umur panjang diberikan. Nah, buat apa kita umur panjang di bumi tapi menderita, gak bahagia? Tapi buat orang yang menolong sesama, pasti dia bahagia. Karena lebih berbahagia menolong daripada ditolong, berbahagia memberi daripada diberi. Yang keempat, keuntungan kalau kita menolong orang lemah, hidup bahagia di bumi. Kata bahagia di sini ada hidupnya diberkati di bumi, nggak bisa dipungkiri. Orang yang memberi pasti diberi, orang yang menabur pasti akan menuai. Yang kelima, keuntungan kalau kita suka menolong orang lemah, musuh-musuhnya tidak akan mencelakakannya. Dia nggak bisa dirugikan sama orang jahat. Semakin orang itu jahat sama kita, semakin kita mendapatkan keuntungan. Manusia mereka-reka jahat, tapi Tuhan mengubah jadi kebaikan. Itulah yang dialami oleh Yusuf dalam Kejadian 50 ayat 20. Yang keenam, keuntungan kalau kita itu memperhatikan orang susah, Tuhan merawat waktu kita sakit. Wow, the best dokter merawat kita. Kita kalau dirawat sama dokter spesialis, dokter the best aja senang. Dirawat sama suster, dirawat sama orang-orang yang memperhatikan kita senang. Ini kita dirawat sama Tuhan. Kalau dirawat sama Tuhan, pasti faedahnya, manfaatnya cepat. Faedahnya sangat maksimal. Yang ketujuh, keuntungan kalau kita perhatikan orang lemah, Tuhan pulihkan sama sekali dari sakitnya. Berarti total Tuhan pulihkan dan sembuhkan kita. Tapi kuncinya jangan perhatikan diri sendiri, kuncinya perhatikan orang lain. Jangan kenyangkan diri sendiri, mari belajar kenyangkan orang lain. Jangan selalu self-center, tapi mulai selfless. Maka kita akan menerima 7 keuntungan yang disebut dengan berbahagia. Haleluya. Jadi kita belajar hari ini sumber penyakit. Mengapa seseorang bisa sakit? Yang pertama, karena dosa. Kuncinya bertobat. Yang kedua, karena iblis. Kuncinya hardik perintahkan iblis untuk pergi di dalam nama Yesus. Yang ketiga, karena kebodohan diri sendiri. Kuncinya berubah. Berhati-hati, lebih cermat lagi dalam pola kehidupan kita. Dan kita juga belajar bagaimana kita mengalami kesembuhan ilahi. Yang pertama, berdoa di dalam nama Yesus. Karena ada kuasa dalam nama Yesus. Yang kedua, ampunilah orang-orang bersalah sekarang juga, jangan nunggu nanti. Cepat kita mengampuni, cepat kita pulih. Yang ketiga, minta didoakan orang lain. Semakin banyak orang berdoa sama saudara, semakin Tuhan juga bekerja dengan cepat untuk menyembuhkan dan memulihkan keadaan kita. Yang keempat, bagaimana kita mengalami kesembuhan? Perhatikan dan bantulah orang-orang yang susah. Bayangkan, dalam keadaan susah, dalam keadaan sakit, dalam keadaan menderita, kita masih tolong orang. Ini yang bikin hati Tuhan pecah. Tuhan akan segera meninggalkan singgasananya, tahtanya, dan segera datang untuk menyembuhkan dan menolong kita. Nah, jika kita udah lakukan semuanya, ternyata belum juga sembuh, jangan kecewa. Jangan sedih, jangan patah arah. Ada kedaulatan Tuhan. Tuhan pasti akan pakai lewat penderitaan kita, lewat pengalaman kita, lewat sakit penyakit kita. Nama Dia dipermuliakan.